Halo. Mama, saya sudah ketemu Beno. Hah? Udah ketemu dengan Beno? Aduh, Ton, pas dengan kartu Mama deh. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia baik-baik saja, Ma. Dan saya akan segera membawa dia pulang. Baik, Mama tunggu ya. Bilang sama dia, Mama sudah kangen sama dia. Baik, Ma. Dah, Mama. Mama kirim salam sama kamu, Ben. Dia kangen sama kamu. Omong kosong, Mama kangen sama saya. Mama nggak pernah sayang sama saya. Mama selalu berusaha sayang sama kamu. Tapi belakangan kamu bisa menjadi aneh begitu. Kamu sudah tahu kan? Kalau saya punya hubungan bisnis dengan Hari Dewanto. Tapi kamu kenapa nekat bawa lari Rosa? Tapi saya nggak pernah bilang saya kenal sama kamu. Apalagi ngaku saya adik kamu. Karena itu saya dianggap gelandangan yang ingin kaya. Dan karena itu Hari Dewanto nggak setuju saya menikah dengan Rosa. Oke. Kita manfaatkan situasi ini. Kamu tetap pura-pura tidak kenal dengan saya. Saya ingin menikahi Rosa. Dia punya saham 50% di perusahaan itu. Kita akan ambil alih itu. Saya juga sempat punya saham di sana. Tapi perempuan brengsek itu merusak semuanya. Sudahlah. Jangan pakai cara kasar kamu. Pakai cara saya. Beri kesempatan saya menikah dengan Rosa. Oke? Yuk, sebentar. Masuk. Tumben-tumbenan malam-malam kemari, ada apa? Gue mau bilang makasih karena lo kan udah nyampein surat gue ke Indra. Biasa-biasa aja, Mit. Duduk. Tapi, sorry loh, Mit. Saya nggak bisa maksa Indra untuk baca surat kamu. Soalnya bokapnya kelihatan sebel banget waktu ngeliat kita datang. Nggak apa-apa, nggak usah terlalu dipikirin. Itu kan lo udah usaha buat bantuin gue, dan gue udah makasih banget. Ngomong-ngomong, ada yang penting banget ya, sampai perlu-perlunya malam-malam datang ke sini. Anita mau bicara. Silakan bicara empat mata. Gue mau ke dalam dulu, mau bikin minuman hangat. Kamu mau ngomong apa? Kamu mau ngomong apa, sayang? Yang mau saya sampein terlalu nggak enak untuk diomongin, nggak enak didengar. Loh, kamu kenapa jadi begini? Saya kan udah bilang, saya sayang sama kamu. Oma juga senang banget sama kamu. Kalau kamu mau, kita nikah besok, oke? Oke, kita nikah besok. Kamu dengerin dulu ya, apa yang mau saya sampein.
Saya nggak bisa ngomong apa-apa sekarang. Saya harus ke Surabaya. Saya mau bilang ini semua ke Oma. Kamu jangan macam-macam lagi. Beres, Bang. Mau nggak? Beno masih berkeliaran. Orang seperti dia bisa nekat. Kenapa Abang nggak suruh anak buah Abang buat jagain Mona aja sih, Bang, di rumah? Tenaga polisi kurang. Kalau polisi harus menjaga setiap orang macam kamu, jumlahnya mesti ditambah 10 kali lipat. Abang bisa aja. Jangan lupa periksa jendela, kunci pintu. Ya? Beres. Abang berangkat. Abang hati-hati ya. Dah, Bang. Ya. Anak kita sedang menghadapi tekanan-tekanan batin. Sementara itu kita sebagai orang tuanya sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolongnya. Hal yang tidak bisa kita tolak, kita harus terima dengan sabar, tabah, tawakal. Ya, ini semua seharusnya tidak terjadi pada anak kita Anita. Kalau saja saat itu saya tidak memaksa Anita untuk menikah dengan laki-laki pilihan saya, tidak akan jadi begini akibatnya. Menyalahkan diri sendiri tidak akan memperbaiki keadaan, Mas. Lagi pula Anita belum pulang. Kita belum tahu bagaimana reaksi Doni setelah mendengar ini semua. Doni bilang apa, sayang? Hah? Ada apa, Mit? Hah? Tadi Doni bilang dia belum bisa bicara apa-apa sekarang, Tante. Dan dia mau berangkat ke Surabaya. Mau lapor sama omanya. Tante, Om, minta permisi dulu. Takut kemalaman. Terima kasih ya, Mit. Iya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana dong, Pak? Biarkan dia sendirian. Biar tenang.
Saya udah nggak apa-apa kok. Saya udah ceritain semuanya ke Doni. Kalau enggak, saya akan dihantui perasaan bersalah sepanjang hidup saya. Saya nggak bisa nyalain Doni. Kalau saya jadi dia, mungkin reaksi saya akan sama. Selamat malam. Siapa? Saya, Hidayat. Kamu? Kalau abang sampai tahu, saya pasti kemarin habis-habisan. Iya, tapi di telepon tadi kan saya sudah ngomong cuma sebentar, Mon. Saya cuma mau kasih tahu kamu lagi, saya nggak tahu apa-apa tentang rencana Beno itu. Aduh, udah deh. Saya kan udah bilang sama kamu, saya percaya sama kamu. Mon. Kamu sayang nggak sama saya? Sebenarnya saya suka sama kamu. Tapi kamu marah nggak kalau saya ngomong yang sejujurnya? Enggak, Mon. Menurut abang dan teman-teman saya perlu pendamping yang punya kepribadian kuat. Sementara sikap kamu terlalu lemah, Mas. Saya akan berusaha mewujudkan keinginan kamu, Mon. Saya rasa kalau Beno sudah tertangkap, sikap Mas Andi juga akan berubah. Soal Beno tidak menjadi masalah besar buat saya. Maksud kamu? Mudah-mudahan Beno akan mencari saya. Biar saya bisa membekuk dia sebelum polisi menangkapnya, Mon. Aduh, kamu jangan nekat dong. Beno itu penjahat profesional. Dia nggak akan semudah itu ditangkap. Lagian dengan uang yang sebanyak itu, bisa saja dia menyamar dan berbaur dengan masyarakat. Ada apa? Rosa datang. Rosa. Shh, ya. Kamu
Ya, bentar. Rosa. Maaf Ton, saya ganggu kamu. Nggak apa-apa. Kita mau ngobrol di dalam apa di coffee shop saja? Kalau usul kamu gimana? Saya pikir kalau kita ngobrol di dalam, saya takut kalau terjadi apa-apa yang bisa kita sesali sama-sama. Saya hargai keputusan kamu. Yaudah, kita ngobrol di bawah aja, di coffee shop, ya? Silakan masuk. Kasih. Saya ganti pakaian dulu. Oke. Ngapain dia malam-malam kesini? Mana saya tahu. Sebentar saya mau tanya sama dia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.